Sebelumnya kakak ingin bertanya, di sini adik-adik sudah ada yang tahu belum masa pertumbuhan gigi susu ataupun masa pertumbuhan gigi tetap? Belum. Jadi di sini kakak akan membagi sedikit materi berkaitan dengan masa pertumbuhan gigi susu dan gigi tetap. Ketahui, manusia memiliki dua kali masa pertumbuhan. Yang pertama masa pertumbuhan gigi susu dan juga masa pertumbuhan gigi tetap. Di sini ada yang bisa melihatnya. Di sini mulai dari masa pertumbuhan gigi susu dan juga gigi tetap. Setiap anak mengalami masa pertumbuhan gigi yang berbeda-beda. Sebagian muncul pada usia dini, sebagian lagi giginya muncul lebih terlambat dibandingkan dengan masa pertumbuhan gigi susu pada biasanya. Kemudian meski bervariasi masa pertumbuhan gigi susu, pada umumnya pertumbuhan gigi anak berlangsung pada periode yang hampir sama. Di sini akan menjelaskan fase-fase pertumbuhan pada gigi susu. Fase pertama pada usia 4 sampai 6 bulan. Pada saat ini, gusi bayi mungkin akan membengkak dan kemerahan. Hal ini dikarenakan tumbuhnya gigi pertama biasanya dimulai dengan 2 gigi seri di bagian bawah. Di sini ada 2 gigi seri, bagian depan dan juga di samping gigi taring. Kemudian pada usia 8 sampai 10 bulan, gigi seri bagian atas muncul. Gigi seri bagian atas. Kemudian usia 10 sampai 13 bulan, tumbuh 2 gigi yang mengapit gigi seri sebagian atas. Ada bisa melihat giginya. Kemudian pada usia 13 sampai 14 bulan, 2 buah gigi yang di samping gigi seri bawah pun juga tumbuh. Pada usia 14 sampai 16 bulan, pada usia ini biasanya tumbuh gigi geraham pertama pada bagian atas bawah. Gigi geraham atas paling belakang. Ini gigi geraham atas pertama dan juga gigi geraham atas kedua. Pada fase ini, anak mampu untuk mengoyak makanan yang akan dikonsumsi. Kemudian pada usia 23 sampai 33 bulan, fase ini merupakan fase terakhir dalam pertumbuhan gigi susu anak. Gigi geraham kedua atau utama tumbuh di rahang atas dan rahang bawah. Gigi geraham paling belakang. Usia 2 sampai 3 tahun, umumnya anak sudah memiliki gigi lengkap yang berjumlah 20 gigi. Masing-masing 10 gigi di rahang atas dan juga di rahang bawah. Susunan gigi susu ini akan bertahan sampai usia anak sampai 6 dan 7 tahun. Pada usia tersebut, gigi susu sudah mulai ranggal bererupsi menjadi gigi dewasa. Kita akan lanjut pada masa pertumbuhan gigi dewasa atau gigi sulung. Usia 2 sampai 3 tahun, jumlah gigi susu akan lengkap jadi 20 buah. Kemudian berdasarkan fungsinya, pada gigi susu memiliki jenis-jenis gigi. Yang pertama gigi seri, rahang atas dan rahang bawah yang berjumlah 2. Itu digunakan untuk menggigit atau memotong makanan. Kemudian gigi taring yang berjumlah 2 pada rahang atas dan 2 di rahang bawah, gunanya untuk merobek atau menghancurkan makanan. Kemudian ada gigi molar kecil yang berjumlah 2 di atas dan juga 2 di bawah, gunanya untuk menghancurkan makanan. Dan juga gigi geraham besar untuk menghaluskan makanan yang berjumlah 2 di rahang atas dan juga 2 pada rahang bawah. Jika gigi susu sudah copot, maka ruang untuk pertumbuhan pada gigi tetap akan lebih. Kemudian pada usia 6 sampai 7 tahun gigi tetap akan tumbuh, di mana gigi susu akan bererupsi menjadi gigi tetap. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan kedua, yaitu fase pertumbuhan pada gigi permanen atau gigi sulung. Pertumbuhan gigi permanen pada anak. Setelah gigi susu tanggal pada usia 6 atau 7 tahun, maka akan digantikan dengan gigi permanen atau gigi tetap. Waktu tumbuhnya gigi permanen atau gigi tetap, yang pertamanya bisa berbeda-beda pada tiap anak. Umumnya gigi permanen pertama anak akan muncul pada usia 6 sampai 7 tahun. Ada beberapa urutan pertumbuhan pada gigi tetap. Yang pertama gigi molar atau gigi geraham rahang bawah usia 6 sampai 7 tahun. Gigi geraham bawah paling belakang, bisa dilihat. Kemudian gigi geraham rahang atas pada usia 6 sampai 7 tahun. Gigi seri depan rahang bawah pada usia 6 sampai 7 tahun.
Gigi seri rahang atas usia 7-8 tahun, gigi taring rahang bawah pada usia 9-10 tahun, gigi geraham kecil ke-1 atau premolar 1 usia 10-11 tahun, gigi geraham kecil ketiga atau premolar 2 rahang atas dan juga rahang bawah usia 10-12 tahun, gigi taring usia 11-12 tahun, dan gigi geraham kedua usia 12-13 tahun. Seperti yang kita ketahui, pada masa pertumbuhan gigi pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan gigi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor pertumbuhan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan gigi permanen. Seperti yang kita ketahui, faktor yang mempengaruhi ini tidak terjadi pada semua anak-anak, hanya terjadi pada beberapa anak saja. Yang pertama, ada faktor lokal. Penyebabnya ini dimaksud cedera pada gigi susu, tumor pada gigi susu copot lebih awal daripada waktunya, infeksi gigi, pertumbuhan gigi ektopik, dan suntik atau celah pada mulut. Kemudian faktor sistematik. Faktor ini meliputi asupan nutrisi yang buruk, kekurangan vitamin D, penyakit yang berhubungan dengan hormon, kemudian kemoterapi jangka panjang. Yang berikutnya adalah faktor genetik. Faktor ini berkaitan dengan penyakit keturunan dan kelainan lain yang berhubungan dengan gangguan tumbuh kembang gigi ataupun tulang tengkorak dan wajah. Sekian dari beberapa materi yang sudah kakak jelaskan, mulai dari masa pertumbuhan pada gigi susu dan juga gigi tetap. Mungkin dari penjelasan materi yang kakak kasih tadi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin adik ditanyakan atau mungkin ada yang belum adik dipahami. Kakak berikan waktu adik-adik untuk memberikan pertanyaan. Jadi adik-adik mungkin silakan bertanya. Kakak saya mau bertanya bagaimana? Tadi saya kurang jelas kata saya mau bertanya berapa jumlah gigi permanen dan gigi susu pada anak. Oke, kasih kakak. Ya, kakak langsung jawab ya. Jumlah gigi susu. Gigi susu berjumlah 20, di mana gigi seri atas berjumlah 2 dan juga gigi seri bawah berjumlah 2, kemudian gigi taring rahang atas dan rahang bawah berjumlah 2, gigi geraham kecil rahang atas rahang bawah berjumlah 2, dan juga gigi geraham besar rahang atas dan rahang bawah berjumlah 2. Kemudian pada gigi permanen berjumlah 32 buah, di mana gigi seri rahang atas dan rahang bawah berjumlah 2, gigi taring rahang atas rahang bawah berjumlah 2, kemudian gigi geraham kecil geraham pertama rahang atas dan rahang bawah berjumlah 2, kemudian gigi geraham kecil kedua rahang atas rahang bawah berjumlah 2, gigi geraham besar gigi geraham besar pertama rahang atas berjumlah 2, gigi kedua rahang bawah, kemudian gigi geraham besar kedua rahang atas dan rahang bawah berjumlah 2. Jadi total dari gigi susu 20 buah dan gigi permanen 32 buah. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Kak, iya. Sekarang saya mau bertanya fungsi dari gigi seri. Gigi seri ya. Gigi seri adalah gigi yang paling depan ini. Jadi fungsi dari gigi seri itu untuk memotong makanan atau memotong makanan menjadi kecil. Ada lagi yang bertanya? Ada Kak? Ya. Tidak ada Kak. Tidak ada lagi? Pas. Ada ada beberapa yang bertanya. Berarti dari penjelasan materi yang tadi dari sudah memahami ya. Jadi kakak ingin bertanya kembali. Pertanyaan pertama, ada di sini tahu tidak berapa jumlah gigi susu dan juga gigi tetap? Saya Kak, ya. Gigi susu ada 20, gigi tetap ada 32 gigi. Ya, betul. Kemudian pertanyaan kedua, apa fungsi dari gigi taring? Untuk merobek makanan Kak. Ya, oke. Kemudian pertanyaan ketiga, apa fungsi dari gigi geraham besar atau gigi busuk? Ya. Fungsi dari gigi geraham adalah untuk mengunyah atau mengirim makanan menjadi halus. Oke. Kemudian fungsi dari gigi seri.
Mungkin ada yang mau menjawab? Saya Kak. Ya. Fungsinya untuk memotong makanan Kak. Oke, pintar. Ya, jadi dari tadi yang sudah ada dijawab, aku sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ada di sini sudah mengerti dan memahami tentang masa pertumbuhan gigi susu dan juga gigi tetap, mulai dari jumlah gigi, kemudian nama-nama giginya dan juga fungsi dari masing-masing gigi. Jadi kesimpulannya, masa pertumbuhan pada gigi tetap dan gigi susu berbeda-beda. Kalau gigi susu itu masa tumbuhnya itu dari usia 6 sampai 4 tahun. Kemudian kalau pada gigi tetap pertumbuhannya mulai dari usia 6 kemudian dan seterusnya. Kemudian juga jumlah dari gigi susu ada 20 buah dan juga gigi tetap ada 32 buah. Oke, sekian dari materi yang dapat kakak jelaskan kepada adik-adik. Semoga materi yang kakak berikan dapat menambah wawasan untuk adik-adik sekalian. Kalau begitu, terima kasih dan selamat sore. Selamat sore, Kak. Semangat.